itu bohong kalau nggak nangis. Kalau begitu saya nangis dia kira orang lebay. Gak apa-apa Bu, justru kita pengen. Jadi pada teteh air minumnya disiapin dulu. Jadi pada saat saya usia 42, yang tadinya saya udah gemuk gitu ya, karena tinggi badan saya cuma 150, gemuk saya 78, udah kebayang dong seperti drum gitu ya gitu. Oh wah gitu. Karena saya apa ya, wanita super gitu ya, apa-apa ngurus sendiri gitu, apa-apa ngurus sendiri. Wah pokoknya mas strong lah ya, kalau bawa motor juga sampai ibaratnya wah salip-salipan, mobil juga ngebut gitu ya, di tol itu 120 itu mantep gitu ya gitu. Nah begitu usia 42 saya habis nyiram tanaman, habis maghrib, sore masih sehat, jam 5 masih sehat saya. Maghrib, habis maghrib ngaji biasa, udah beres, nonton TV. Pada saat itu kejadian ada di puncak kecelakaan beruntun. Berhenti. Ini saya tiduran sama anak bungsu saya, karena anak yang dua kuliah di Jogja. Berhenti, pindahin dong, jangan nonton ini, mamanya kok takut ya gitu, kalau seru gitu ya. Nah udah gitu mau pindahin, mau ngambil remote, saya aja gini, ini langsung ketarik, itu ke sini, ketarik, gitu sayanya gitu, Nah kenapa? Saya berin lah saya ya, kenapa Nana? Jangan mati, kata anak saya gitu. Apa yang dibilang anak saya, jangan mati, langsung kayak lemes gitu, nggak ada kedengaran ada, tapi ini enggak sama sekali kan. Nah suami itu lagi di pintu, lagi anak saya, tolong mama jangan mati, tolong mama jangan mati. Suami lagi di pintu mau masuk, neng, kedengar, tapi saya nggak bisa respon, ini lemes semua, nggak baal kalau kata Rusina baal. Dibawain ke rumah sakit, ke UGD, di UGD langsung di setrum di ini. Dokter bilang, Pak, kedengar, Pak, ibu kena serangan stroke. Nah di situ saya bukannya ini malah drop lagi, masuklah ICU. Dah di situ 2 hari 2 malam saya masuk ICU, nggak tahu apa-apa ya, nggak ini ya, mungkin karena kaget ngedengar berita. Di KS 10 hari, dioperin ke Jakarta, ke Siloam. Makin down saya masih muda gitu, anak saya masih kecil, saya pengen sehat. Bagaimana di Siloam lama Bu, saya 2 bulan 16 hari saya pakai pampers, tiduran di kasur. Ini sebenarnya nggak boleh sama anak-anak diceritain lagi. Saya kerasa dijauhin sama suami, padahal suami sayang banget sama saya ya. Semakin saya sakit, semakin lama di rumah sakit, saya semakin seperti orang yang jauh sama saya. Bukannya semakin sembuh, semakin sakit. Apalagi hasil diagnosa lambat banget. Ini nggak ketemu. Ternyata di sini penggumpalan lemak. Dokter 6 dokter kan. Dokter satunya nyaranin saya operasi tempurung. Dokter satunya jangan dulu, kita observasi lagi yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan penyedotan seperti itu. Ternyata bukan satu itu aja. Jadi saya tuh ada kurang kaliumnya, trigliseridnya, jantungnya yang lebih parah gitu ya, karena saya berat badan. Iya gitu. Saya bisa nggak sembuh? Bisa nih, bisa nih. Yang penting semangat gitu. 2 bulan 16 hari, kebayang ya Bu ya, di rumah sakit ya Bu ya. Anak-anak nggak boleh ada yang dikasih tahu. Saya kangen pun nggak bisa. Begitu saya mau operasi penyedotan, baru anak-anak dibel, takut ada apa-apa dengan mamanya. Anak yang kedua sampai ke telatan kereta Bu, terus baru datang
terdengar suaranya itu, mama jahat, mama sakit nggak ngabarin aku. Bagaimana kalau mama meninggal, aku belum minta maaf sama mama. Mama nggak boleh gini, aku ini masih anak mama. Mama harus sehat. Gitu. Mama, jadi motivasi saya sehat bukan untuk diri saya, Bu, tapi untuk anak saya. Anak berapa waktu itu? 3 perempuan semua, Bu. Kami satu keluarga itu dekat semua, Bu. Ada yang sakit satu kerasa, Bu. Ada yang sedih satu kerasa. Mama nggak boleh sakit. Yang besar menonjok dinding juga, Bu. Aku tidak dihargain sebagai anak mama, kata yang besarnya. Makanya yang besar kalau mendengar saya lagi marah lagi nanti. Aku ini anak mama, mama nggak menghargai saya. Mama kalau sakit itu bilang sama saya. Setidaknya kami bisa mendoakan mama untuk cepat sembuh. Oke, mama jadi serba salah ya. Udah. Kita skip dulu kan ya. Tabungan istri. Jadi bulan pertama kami nombok 24 juta, bulan kedua 14 juta. Insya Allah saya di sini mau bercerita bukan untuk sombong ya, bukan untuk ria juga. Jadi saya itu sedang memuliakan anak yatim piatu juga dari daerah Carita sama dari daerah Tasik yang ada tinggal di rumah di sini. Motornya saya jual, padahal saya belikan untuk berangkat kuliah. Dosa saya, sakit saya bikin dosa gitu. Jadi saya itu semua sehat untuk kembalikan semua apa yang terjadi yang kemarin itu saya kembalikan gitu. Terus ya AA bukannya, kata suami, AA bukannya nggak sayang, AA bukannya mau melihat Neng sakit, tapi apa daya kita ya Neng ya. Sawah yang di Bogor udah dijual 1 kotak, motor udah punya meme udah dijual. Sehat ya, pulang ya. Masih ngangguk. Karena ini kan belum jalan saya. Belum. Pulang. Kontrol kami kan belum punya mobil juga ya waktu itu, maaf. Naik taksi, bus gitu. Begitu kontrol, bukannya kontrol untuk sembuh, saya di sana kayak trauma ngeliat dokter. Pingsanlah di tempat, dirawat, ketahuan lagi. Ternyata saraf saya ini gigi tidak baik kedudukannya sehingga pingsan saya tadi karena pusing ini. Efek dari itu, jalan satu-satunya harus operasi gigi. Mungkin ibu tahu ya kalau gigi nggak baik pasti diambil ya, yang kedudukannya nggak bagus gitu ya pasti diambil, walaupun itu gigi sehat ya Bu ya. Diambil, ambil lagi dokter dentis gitu ya, dokter Paulo. Cabut satu, suruh nginep karena ada satu lagi. Jadi gigi sehat saya dicabut 2. Dapat seminggu pulang, disuruh pulang. Tapi suruh balik lagi ke sana karena gigi yang atas juga sama, si akar tidak bekas yang kemarin jelek, jadi harus ini lagi dicabut lagi ya, diambil lagi yang akar ada 2 di sini yang jelek, diambil lagi. Jadi semua total 8 gigi sehat. Gigi sehat saya 4, gigi apa bekas akar 4, 8. Berhenti nggak Bu sampai situ? Saya dirawat lagi Bu, dirawat lagi. Apa yang terjadi lagi di situ? Saya masuk ICU lagi, pingsan lagi Bu. Tensi saya tinggi, 190/120. Ya, karena saya itu ngelihat alat rumah sakit sama dokter, udah panik, trauma. Nah iya gitu. Nah akhirnya apa?
saya MRI lagi Bu, MRI ternyata tulang hidung katanya Bu, tulang hidung ada yang bengkok. Sinus ya. Sinus sama efek saya lagi kecil pernah balik mobil bis waktu mau ke Solo, jungkir balik waktu itu kasus besar ya, masuk TVRI waktu itu, banyak yang meninggal. Nah hidung saya itu bengkok tulang hidungnya, terus di sini juga ada perserpihan beling yang belum diambil, lagi kecilnya, jadi ada serpihan beling yang masih ada di dalam. Jadi kami diambil di sini ada 4, diambil 4 di sini. Tulang hidung diambil 6 ruas. Seperti ini ya Bu, tulang hidung tuh kayak ceker ayam ya, kayak ceker ayam itu, ceker ayam tulang rawan gitu, ada 6, kayak 6. Bapaknya aja saking sedihnya nggak mau kelihat lagi itu hasil operasiannya, kan disuruh pulang, dibawa pulang sama dokter, dilempar tuh di got sama bapaknya biar nggak keinget-inget lagi gitu. Jadi udah itu kayaknya aduh apalagi sih gitu. Udah jalan satu-satunya semua udah diambil, tindakan-tindakan udah diambil, ini tinggal pemulihan. Bapak bilang nggak mungkin kita dirawat di rumah sakit lagi Neng, udah nyerah gitu. Ya udah kita di sini pulang banyak yang nengok nih. Adalah satu orang yang nawarin, Bapak silakan nanti saya mau menawarkan ini pijat saraf. Ternyata pijat saraf bukan solusi yang baik lagi buat saya. Sekalinya urut, saya 4 jam waktunya, bayarnya 250. 3 hari sekali saya pijat saraf. Terus seminggu sekali saya nebus obat, harganya 400. Di total 1 bulan kita 8 juta untuk obat saraf aja. Kalau nggak percaya sama obat pijat terapi saraf saya, silakan nanti datang ke sana ya. Namanya Pak Robi Nur, di Jalan Manggis gitu. Takut nggak percaya pijat saraf saya mahal itu gitu. Selama setengah tahun ibu-ibu Berhasil nggak? berat badan saya malah makin nafsu makan, karena saraf-saraf saya ada yang bikin nafsu makan kita tinggi, gitu. Nambah naik Bu, saya tadinya dari rumah sakit saya jatuh sakit turun 3 kilo, saya kembali lagi ke awal 78, terus saya gimana ya kata dokter disuruh turunin berat badan. Nah ibu temennya Bapak yang nasabah, kan Bapak di bank ada nasabah gitu yang nawarin, Pak kalau nurunin berat badan mah gampang, pakai pil aja, harganya murah Bu. Wah itu solusi yang benar kata Pak Maman. Itu solusi yang baik buat saya. Harganya 1000-an sebutir. Sebutir 1000-an. Tapi baru juga 1 tabung saya habis. Ini tulang kena Bu. Sakit banget, sakit banget. Nah artinya di sini saya pengeroposan tulangnya juga gitu, iya. Tiba-tiba anak yang kedua bilang gini, Mama jangan semua dipikirin. Mama makin stres, makin sakit. Ayo Mama aku bikinin Facebook. Tapi Mama jangan terlalu keseringan, cuma buat hiburan aja. Sekalian buat ngelatih saraf tangan Mama. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma saya kan waktu dulu maaf ya, bicara kan belum jelas, pakai tulisan, manggil juga pakai bel, pakai ini mangkok sama sendok. Kalau mau makan. Jadi sendok di samping kasur saya, di teng gitu. Ya, sini. Sama minumnya dulu nak. Nah, udah gitu. Di teng gitu. Kalau itu waktunya makan pengen lapar gitu. Pampers pengen diganti, bunyiin lagi mangkok gitu ya. Karena ini belum kencang Bu. Kalau saya ngomong itu anak-anak tuh, suami tuh kadang saya sedih lagi, pengen apa, sedih lagi, kok nggak ngerti sih bahasa saya gitu, gitu. Sampai kalau itu tuh kalau makan bunyiin itu gitu. Nah udah gitu dibikinin Facebook nih ya ceritanya tadi sama anak itu. Begitu ngelihat Facebook yang pertama itu teman saya, ini Teh Yuyun bukan ya, kok gemuk banget gitu loh tadinya gitu. Ini kok sekarang langsing ya. Tahun 2016 Teh ini Teh Yuyun ya? Iya. Bu Eva kenapa? Pangling ya? Iya. Pengen dong diet apa itu. Dulu kan belum ada messenger ya, nyebutnya inbox gitu ya. Oh iya, Bu Eva jangan di komentar ya, di inbox aja katanya gitu. Loh kenapa? Malu. Dulu tabu banget Bu.
diet itu tabu banget, katanya tidak menikmati hidup, katanya gitu. Tidak menikmati hidup, tabu banget gitu. Akhirnya saya buka inboxnya, begitu dibuka inboxnya, saya nggak bisa ngejelasin apa ini program saya, ini aja ya nomor WA-nya, katanya gitu. Disimpan sama anak tuh nomor WA-nya gitu. Dihubungin, belum nelpon tuh, masih WA. Belum ngehubungin lah, WA juga belum ada ya waktu itu. Nah udah gitu saya tuh datang ke sana diantar suami. Bapak itu ngantar saya sampai hampir setengah tahun, Bu, ngantar ke klub, hanya ngantar minum gitu ya. Nah terus datang ke klub, Barindinya lagi STS di Tangerang. Siapa? Barindi, yang ngerawat saya Barindi, di deket Pak Nurul. Tadinya iya, datang ke situ. Ini bener enggak ya buat ini ya Neng ya, buat nurunin berat badan, kok ini mah rumah kayak gini, kontrakan gitu ya, kata suami itu. Nggak tahu Pak gitu. Tapi sayanya sambil duduk gitu di lantai ya, karena saya nggak kuat berdiri gitu. Assalamualaikum kan kata Mbak Yuyun, bukanya jam 6:30. Tapi kok ini tutup gitu, kayak di bel sama Pak Maman itu. Lagi di Tangerang katanya, lagi ada acara katanya. Besok lagi aja ya Pak, karena kami semangat sehat. Jam 6 kami besoknya ke sana. Padahal belum buka. Baru ini pun belum sapu-sapu. Saking ini apa gitu, ini program apa gitu. Begitu dibuka pintu, ini ibu yang kemarin ngehubungin kami ya, kata Mbak Rindi. Ya silakan masuk Bu. Tuh, ngelihat produk Herbalife di situ. Saya udah yakin. Inilah nutrisi saya, ini yang buat obat buat saya. Karena dulu saya pemain Herbalife 2010. Tapi sponsor saya pulang ke Malang, hilang kontak. HP saya hilang. hilang kontak gitu ya. Saya pernah ikut dulu STS-nya di Kelapa Gading. Pernah ikut STS di Kelapa Gading gitu. Udah hilang kontak ya. 2016 ketemu Mbak Rindi itu, ternyata ngeliat Herbalife, ini Herbalife gitu. Tapi apa coba, ternyata Herbalife saya sama Herbalife dulu beda, sekarang beda gitu. Mbak Rindi naker-naker ini, sampai saya dapat 2 minggu kemudian, kok saya nggak nyaman ya badan saya ya gitu. Nggak cocok lah, ini mah apa sih diet kayak gini, nasi sekepal, ikan 1 gitu, buah apel, sedangkan saya ini butuh tenaga gitu. Belum inilah, ternyata itu detox. Detox ya. Nah terus ya, saya itu bermasalah juga, berat badan saya nggak turun-turun. Nah Abang Kasep adalah saksinya ya. Saya dikasihnya oatmeal sama Mbak Rindinya. Mbak Rindi belum ada persediaan PPP. Pada waktu itu ya. Mbak Rindi nelpon dokter Herlin, Herbalife di Bau-Bau. Bau-Bau di Maluku ya. Sulawesi Tenggara. Oh iya, di situ ya. Nah udah gitu, coba Rindi, untuk Bu Eva jangan pakai oatmeal. Hari gini lo masih pakai oatmeal, di Bau-Bau aja udah pakai PPP. Udah pakai PPP untuk Bu Eva gitu. Udah barunya besoknya order PPP untuk merawat saya gitu. Alhamdulillah turun. Sayanya udah ngerasa turun, bandel. Maka daun singkong hobian saya. Namanya orang Sumatera ya. Daun singkong itu santan tuh enak sekali gitu ya. Kalau saya itu dilalap, dicolek sama ini ya, dicolek sama sambal, di Pandeglang diajak makan-makan. Sambal hijau. Sambal terasi Bu. Apa yang terjadi Bu? Saya pulang dari sana, ini saya badan kaku, kayak papan lagi. Dan waktu saya sakit kan pernah kayak papan juga ya. Ini kaku Bu, gini Bu. Saya marah ke Mbak Rindi. Saya mau berhenti Herbalife. Mbak Rindi nangis, saya nangis. Apa ini? Akhirnya saya bilang, Bu Eva, saya itu kebutuhan saya kalsium saya sekian. Saya punya dokter pribadi ya. Waktu itu punya dokter pribadi karena saya ke rumah sakit tuh nggak bisa ya, jadi dokter yang ngerawat ke sini gitu. Ya jadi Bu Eva itu kalsiumnya sekian. Mbak Rindi, saya itu kalsiumnya mungkin ketinggian ikut Herbalife, nggak bisa. Jadi udah saya sana berhenti aja. Nah begitu si kaleng itunya dibawa sama Mbak Rindi ke dokter, suruh Mbak Rindi suruh bawa ke dokter.
diliatin sama ke dokter, ini bagus kok, bagus katanya gitu, ini herbanya bagus kata dokter Sintanya, dokter sayanya. Oh ini bagus katanya gitu. Lanjutin aja Bu, katanya ini bagus buat ibu, katanya ini posisinya bagus katanya gitu. Nah udah bilang ke Mbak Rini kayak gitu, Mbak Rini juga sama. Bu, ini ibu bilang kan kalsium ibu harusnya segini. Ini di kita cuma 84 mg, berarti ibu masih batas normalnya masih banyak banget untuk normalnya ibu yang harus 246 katanya gitu kata Mbak Rindi. Ini bener enggak ya? Ini Mbak Rindi ini bener enggak ya? Kayak itu Mbak resepnya nih. Ya Bang, ngerawat saya itu beneran luar biasa ya Bang. Pingsan di klub, pulang dari klub pingsan Bu. Jadi saya tuh bawanya KTP Bu. Jadi saya kalau pingsan di jalan itu ada KTP, jadi ada orang nemuin saya itu langsung dibawa ke UGD gitu. Gitu ya. Jadi lagi diet di Bang Asep juga, saya masih kondisi belum normal. Belum normal, tanya Bang Asep ya. Jadi saya itu kendalanya habis makan singkong ternyata gitu, kalsiumnya kelebihan gitu, Masya Allah. Jadi saya mau manut sama Mbak Rindi banget gitu ya, gitu ya, alhamdulillah gitu. Setelah kesininya berat badan saya turun, mau kesehatan saya dalam waktu setahun ikut Herbalife, saya bilang gini, saya kayaknya mau nazar ibu mau dilaksanakan deh Mbak gitu ya. Ibu mau nazar ibu kalau sembuh bapak mau umroh gitu ya. Udah umroh lah kami gitu. Pulang dari umroh kita happy jalan-jalan ke Dieng. Di Dieng bapak kayaknya nggak pengen manjat Gunung Sikunir, katanya kalau ngelihat pemandangan itu bagus. Nggak mungkin Neng, jangan, katanya, jangan, takut ada apa yang terjadi, coba saya paling duluan ke atas. Di situ saya sujud syukur, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, sujud syukur banget. Terlihat semua di bawah itu adalah masa depan saya. Anak-anak saya itu kelihatan di situ sukses semua dengan saya. Sampai maaf ya, banyak yang videoin saya di situ sambil ya Allah, makasih Kau telah berikan nyawa ke depan untukku. Akan ku pergunakan sebaik-baiknya ya Allah. Banyak Bu yang videoin. Aku rekaman langsung Mbak Rindi. Mbak Rindi, ibu ada di yang paling tinggi, yang orang lain nggak bisa dalam kondisi seperti ibu. Bahkan Pak Maman aja masih ada di bawah Mbak Rindi. Anak bungsu saya nggak mau naik karena ketinggian. Tapi apa? Saya bisa Mbak Rindi. Saya liatin videonya ke Mbak Rindi. Video callan kamu. Rindi nangis. Di situ saya semakin ingin menjaga sehat. Saya mau bayar hutang suami saya mau bayar segala jasa-jasa suami saya ingin merawat suami saya ingin merawat anak-anak yang kemarin habis tersita waktunya untuk saya. Suami saya Bu kerja BRI 5 hari 4 hari untuk urusin saya. Kami kebobolan 1 hari 400.000. Uang gaji kami tinggal 700.000 tiap bulan keambil. Luar biasanya suami. Tanyain ibu-ibu BRI kalau nggak masuk sehari berapa dendanya. 400.000 kami bayar. Nggak masalah bagi suami. Yang penting saya ada di samping. Biar istri itu nggak merasa down lagi lama sembuhnya. Seperti itu. Anak-anak Bu yang tadinya kosannya di Jogja 600-700 mahal ya, saya pindahin ke yang 150. Saya bayar lagi Bu hutangnya. Mereka wisuda saya bawa warga kampung ini 1 bis besar Bu untuk happy ke Borobudur. Biar anak bahagia, masyarakat bahagia, anak-anak yatim bahagia, saya bawa boyong ke Jogja Bu. Saya ingin mengembalikan bahagia mereka. Anak-anak alhamdulillah semesteran karena selalu ranking nggak bayar, mungkin biaya buat saya. Allah udah memberikan seperti itu, terdiatur seperti itu. Dan Allah juga memberi maha baik, maha tahu, begitu mereka lulus wisuda satu minggu udah pada kerja.
Sekarang anak saya sedang menunggu PNS-nya di yang kedua di Kementerian Kesehatan, yang pertama di BRI. Alhamdulillah Allah memberikan bayaran kebahagiaan buat anak-anak.